Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang laporan posisi keuangan. Nah, selanjutnya pada kali ini kita akan membahas tentang laporan arus kas. Jadi, apa sih laporan arus kas itu? Mari simak penjelasan berikut ini. Jadi, laporan arus kas itu sebuah laporan yang menyajikan informasi yang berisi tentang arus kas masuk dan arus kas yang keluar dalam perusahaan. Nah, perusahaan menyusun laporan arus kas bertujuan untuk dapat mengetahui kemana arah dan sumber kas yang masuk sebagai penerimaan dan kemana arahnya kas yang keluar sebagai pengeluaran. Selain itu, perusahaan juga dapat membandingkan satu kas akhir dengan satu kas pada periode sebelumnya apakah bertambah atau berkurang. Selanjutnya, dalam perusahaan kita dapat mengetahui sumber-sumber atau aktivitas yang dapat mempengaruhi kas, yaitu yang pertama, aktivitas operasi. Aktivitas operasi berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan yang dapat mempengaruhi kas seperti penerimaan kas dari pendapatan jasa, penerimaan kas dari komisi, royalti, dan pendapatan lain, pembayaran kas untuk gaji karyawan, pembayaran kas untuk membeli perlengkapan dan peralatan perusahaan, dan yang terakhir pembayaran kas untuk asuransi. Lalu aktivitas yang kedua yaitu aktivitas investasi, yaitu aktivitas yang mempengaruhi kas yang berkaitan dengan diperolehnya aset jangka panjang dan dilepasnya aset jangka panjang seperti penerimaan kas dari penjualan aset tetap, penerimaan kas dari penjualan instrumen utang dan ekuitas, pembayaran kas untuk membeli aset tetap, dan yang terakhir pembayaran kas untuk membeli instrumen utang dan ekuitas. Lalu aktivitas yang terakhir yaitu aktivitas pendanaan, yaitu mempengaruhi kas dengan terdapatnya perubahan jumlah dan komposisi modal dan pinjaman perusahaan. Seperti penerimaan kas dari investasi oleh pemilik atau terbitkannya saham, penerimaan kas dari penerbitan obligasi, pinjaman hasil hipotek, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, pembayaran kas kepada pemilik atau prive, dan yang terakhir pelunasan pinjaman. Selanjutnya, terdapat cara atau metode yang dapat digunakan untuk menyusun laporan arus kas. Dalam penyusunannya, menurut PSAK nomor 2 tentang laporan arus kas bahwa terdapat metode langsung dengan penyusunan menurut kas dengan melaporkan penerimaan dan pengeluaran dalam perusahaan, yang selanjutnya memasukkan kegiatan investasi dan pendanaan. Berbeda dengan metode tidak langsung di mana didasarkan pada laporan laba rugi dan neraca.